Senja di atas motor Al terasa seperti adegan dalam sebuah film. Langit Jakarta yang biasanya kelabu, kini dilukis dengan warna jingga keemasan. Dan aku adalah penumpang rahasia dalam petualangan kecil ini. Aku memberanikan diri melingkarkan tanganku di pinggangnya. Rasanya canggung sekali. Aku sengaja memberi jarak beberapa senti. Telapak tanganku hanya menempel ringan di jaketnya. Jantungku berdebar kencang antara gugup dan bahagia. Aku bisa merasakan punggungnya yang tegap dan hangat, mengirimkan getaran aneh setiap kali motornya sedikit berguncang. Aku ingin memeluknya lebih erat, mencari rasa aman, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Kami sedang merayap di tengah kemacetan Jalan Gatot Subroto saat aku merasakan motornya oleng. Al dengan sigap menepi. Aku turun dengan perasaan cemas, melihat raut wajahnya yang berubah frustrasi. "Kenapa, Mas?" tanyaku. Ia menunjuk ban belakang motornya yang rata dengan aspal. "Kempes, maaf banget Shil, sinal banget hari ini." Aku bisa mendengar nada kesal dan malu dalam suaranya. Ia pasti merasa dipermalukan oleh motornya di hadapanku. Ya ampun, gumamku. Sebagian diriku merasa kasihan padanya, tapi sebagian diriku yang lain, bagian yang egois dan jujur, justru bersorak gembira. Sebuah senyum tipis terbit di bibirku sebelum aku sempat menyembunyikannya. Ini dia, kesempatan. Jadilah kami berjalan kaki. Al menuntun motornya yang berat, peluh mulai membasahi keningnya. Aku berjalan di sampingnya, merasa seperti sedang membintangi video klip musik. Di tengah deru klakson dan debu jalanan, aku justru merasa tenang. "Shil, maaf banget ya," katanya lagi. "Ini sudah kelima kalinya. Gara-gara aku, kamu jadi harus jalan kaki kayak gini. Kamu pasti capek dan kegerahan." Aku tertawa kecil. "Capek sih sedikit, tapi jujur ya Mas, aku malah senang." Ia berhenti dan menatapku dengan tatapan tak percaya. "Senang? Kok bisa?" Aku balas menatapnya, membiarkan semua kejujuran terpancar dari mataku. "Iya, anggap aja ini petualangan. Lagian, kalau bannya nggak kempes, kita nggak bakal punya waktu buat ngobrol sambil jalan santai kayak gini kan?" Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih pelan. "Jujur aja, tadi aku sempat berdoa dalam hati biar perjalanan pulangnya agak lama. Kayaknya doaku dijawab deh." Aku melihatnya tertegun, wajahnya yang semula tegang kini melunak. Ia akhirnya mengerti, ini bukan musibah bagiku. 2 bulan lagi aku ujian kelulusan. Aku mulai bercerita untuk memecah keheningan saat kami kembali berjalan. Setelah itu, kalau semua lancar, aku mau masuk jurusan DKV di universitas yang kampusnya di seberang Menara Imperium. "Dekat sekali dengan kantor papamu," komentarnya, persis seperti yang kuharapkan. "Iya," jawabku, sambil meliriknya dari sudut mata dengan sengaja, biar bisa sering-sering main ke sana. Aku melihatnya tersenyum kecil. Ia pasti mengerti kode rahasiaku. Rasanya menyenangkan sekali bisa memangkas jarak di antara kami dengan cara-cara seperti ini. Setelah perjuangan hampir 1 kilometer, sebuah bengkel akhirnya terlihat. Kabar buruknya, ban motor Al tidak bisa hanya ditambal, tapi harus diganti total. Aku melihat kilat panik di matanya. "Ya udah Pak, ganti aja dua-duanya yang paling bagus," kataku pada mekanik itu, mendahuluinya. Jangan Shil," cegahnya lalu berbisik padaku. "Aku nggak bawa uang sebanyak itu." Ada nada malu yang begitu kentara dalam suaranya membuat hatiku sakit. Aku menatapnya lembut lalu mengeluarkan dompetku. "Shh, biar aku yang bayar," bisikku kembali. "Nggak, jangan, aku nggak mau ngerepotin," tolaknya tegas. Harga dirinya yang tinggi adalah salah satu hal yang kukagumi darinya, dan aku harus menghargainya. Aku tersenyum, sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Oke, kataku. "Gini deh, aku talangin dulu, tapi utang ya. Nanti kalau kamu sudah gajian pertama, kamu harus traktir aku makan enak, deal?"
Ini adalah cara terbaik. Aku memberinya jalan keluar yang elegan, mengubah bantuan ini menjadi sebuah janji untuk bertemu lagi. Aku melihat kelegaan di matanya saat ia menatapku, seolah berterima kasih karena aku telah menjaga harga dirinya. Ia mengangguk pelan, "Deal." Sembari menunggu, aku menarik tangannya. "Di depan sana ada kafe, nunggu di sana aja yuk daripada kena asap." Di kafe kecil yang nyaman itu, kami duduk berhadapan. Aku memesan es teh leci, ia kopi hitam. Disinilah, di dalam dunia kecil kami, aku mulai benar-benar mengenalnya. Aku bertanya tentang segala hal, tentang ibunya yang ia sayangi, tentang ayahnya yang telah tiada, tentang mimpinya sebelum takdir membawanya menjadi desainer. Ia bercerita dengan begitu terbuka, dan aku menjadi pendengar yang paling setia. Caranya menatapku saat bercerita membuatku merasa menjadi orang yang paling penting di dunia. Saat kami kembali ke bengkel, motornya sudah siap, langit sudah menggelap, perjalanan pulang pun kami lanjutkan. Kali ini, saat aku naik ke jok belakang, semuanya terasa berbeda. Tak ada lagi keraguan, tanganku melingkar pas dan mantap di pinggangnya, dan aku menyandarkan kepalaku dengan nyaman di punggungnya yang bidang. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi debaran gugup, yang ada hanya rasa aman dan nyaman yang melingkupiku. Kami tiba di depan gerbang rumahku yang menjulang tinggi tepat saat azan maghrib berkumandang. Al menghentikan motornya. Aku turun, tapi hatiku menalak untuk berpisah. Aku tidak langsung melangkah masuk.